Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai peluang kejadian majemuk. Peluang kejadian majemuk merupakan peluang dua kejadian atau lebih yang dioperasikan sehingga menghasilkan kejadian baru, di mana peluang kejadian majemuk ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu kejadian saling lepas, yang kedua tidak saling lepas, yang ketiga saling bebas, dan yang keempat bersyarat atau tidak saling bebas. Untuk yang pertama yaitu kejadian saling lepas. Dua kejadian A dan B dikatakan saling lepas jika kejadian A dan kejadian B tidak mungkin terjadi secara bersamaan. Di sini sudah ada gambarnya, disajikan dalam diagram Venn. Ada kejadian A dan kejadian B, di mana dua kejadian ini tidak saling beririsan atau tidak terjadi secara bersamaan, terjadi secara terpisah. Nah, untuk mencari peluang A atau B itu rumusnya banyaknya peluang A atau B dibagi dengan ruang sampel, di mana untuk mencari banyaknya peluang A atau B itu dengan cara peluang A ditambah peluang B. Pada peristiwa pelemparan sebuah dadu, hitunglah banyaknya ruang sampel kejadian. Yang B, peluang munculnya mata dadu kurang dari 4. Yang C, peluang munculnya mata dadu kurang dari 3 atau lebih dari 4. Yang A, kita tahu bahwasanya ruang sampel untuk satu dadu yang dilemparkannya itu ada 6, yaitu mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi banyaknya ruang sampelnya itu ada 6. Kemudian untuk himpunan kejadian munculnya mata dadu kurang dari 4 yaitu mata dadu 1, 2, dan 3. Berarti banyaknya itu ada 3. Jadi untuk peluang munculnya mata dadu kurang dari 4 yaitu banyaknya peluang kejadian mata dadu kurang dari 4 dibagi dengan banyaknya ruang sampel, yaitu di mana mata dadu kurang dari 4 itu muncul sebanyak 3 kali, dan ruang sampelnya itu ada 6, berarti peluangnya itu 3/6. Selanjutnya itu, untuk mencari peluang munculnya mata dadu kurang dari 3 atau lebih dari 4, yaitu dengan cara yang pertama kita harus mencari peluang munculnya mata dadu kurang dari 3 itu berapa. Nah, untuk mata dadu kurang dari 3 itu akan muncul sebanyak 2 kali, yaitu mata dadu 1 dan 2, berarti banyaknya itu ada 2. Kemudian, himpunan munculnya mata dadu lebih dari 4, yaitu ada 2 juga, yaitu untuk mata dadu 5 dan 6. Jadi, untuk himpunan munculnya mata dadu kurang dari 3 atau lebih dari 4, disimbolkan di sini dengan huruf E, yaitu ada 4, 1, 2, 5, dan 6. Banyaknya anggota himpunan munculnya mata dadu kurang dari 3 atau lebih dari 4 itu ada 4, yaitu 1, 2, 5, dan 6. Berarti peluang munculnya mata dadu kurang dari 3 atau lebih dari 4 adalah peluang A atau B, yaitu peluang A atau B dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Di sini peluang A atau B itu maksudnya peluang banyaknya muncul mata dadu kurang dari 3 atau lebih dari 4, yaitu ada 4, kemudian ruang sampelnya ada 6. Selanjutnya ada kejadian tidak saling lepas. Dua kejadian A dan B dikatakan tidak saling lepas jika kejadian A dan kejadian B dapat terjadi secara bersama-sama. Di sini sudah ada gambarnya, disajikan dengan diagram Venn, di mana ada kejadian A dan B, dan dua kejadian ini terjadi secara bersama ditandai dengan adanya irisan antara dua kejadian tersebut di sini. Nah, untuk mencari kejadian A atau B, caranya itu banyaknya kejadian A atau B dibagi dengan banyaknya ruang sampel, di mana untuk mencari kejadian A atau B itu
Rumusnya kejadian A ditambah kejadian B dikurangi kejadian A dan B. Di sini sudah ada contoh soalnya. Ada peristiwa pelemparan sebuah dadu, hitunglah peluang munculnya mata dadu kurang dari 3 atau mata dadu genap. Di sini, kenapa dikatakan sebagai kejadian tidak saling lepas? Karena untuk munculnya mata dadu kurang dari 3, itu akan bersamaan dengan munculnya mata dadu genap, di mana mata dadu kurang dari 3 itu yang muncul akan ada mata dadu 1 dan 2, kemudian untuk mata dadu genap itu ada 2, 4, dan 6. Untuk banyaknya himpunan kejadian yang muncul mata dadu kurang dari 3 atau genap, yaitu ada 4, yaitu 1, 2, 4, dan 6. Sehingga untuk menghitung banyaknya anggota himpunan munculnya mata dadu kurang dari 3 atau genap, yaitu kita bisa mencarinya dengan cara menjumlahkan PA dengan PB kemudian dikurangi dengan banyaknya himpunan kejadian yang saling beririsan atau muncul secara bersamaan. Di sini yaitu yang muncul secara bersamaan itu ada mata dadu 2, yaitu sebanyak 1. Berarti di sini PA-nya itu ada 2, kemudian PB-nya ada 3, dikurangi dengan 1. Berarti 2 ditambah 3 dikurangi 1 sama dengan 4. Jadi, peluang munculnya mata dadu kurang dari 3 atau mata dadu genap adalah banyaknya A atau B dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Di sini A atau B-nya itu yang dimaksud adalah himpunan kejadian munculnya mata dadu kurang dari 3 atau genap, yaitu ada 4 per banyaknya ruang sampelnya itu ada 6. 6 ini merupakan ruang sampel untuk pelemparan satu dadu. Berarti peluangnya itu adalah 2 per 3. 2 per 3 ini merupakan bentuk sederhana dari 4 per 6, di mana pembilang dan penyebutnya ini sama-sama dibagi dengan angka 2. Kemudian ada kejadian saling bebas. Dua kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika kejadian A tidak mempengaruhi peluang terjadinya kejadian B dan sebaliknya. Peluang kejadian A dan B itu dihasilkan dari PA dikalikan dengan PB. Di sini sudah ada contoh soalnya. Pada pelemparan sebuah koin dan sebuah dadu, peluang munculnya gambar pada koin dan mata dadu ganjil. Peluang A dan B dihasilkan dari peluang A dikalikan dengan peluang B. Jika di sini PA-nya itu adalah peluang munculnya gambar pada koin, di mana munculnya gambar pada pelemparan koin itu sebanyak 1 kali, berarti peluangnya itu 1 per 2. 2 ini merupakan ruang sampel dari pelemparan satu koin, yaitu angka dan gambar ada 2. Berarti peluang munculnya gambar pada koin yaitu 1 per 2. Kemudian PB merupakan peluang munculnya mata dadu ganjil. Mata dadu ganjil itu merupakan 1, 3, 5, yaitu ada 3. Berarti 3 per 6. 6 ini merupakan ruang sampel pada pelemparan satu mata dadu. Kemudian kita sederhanakan menjadi 1 per 2. Berarti untuk mencari peluang A dan B sama dengan 1 per 2 dikalikan dengan 1 per 2. Hasilnya 1 per 4. Jadi untuk peluang munculnya gambar pada koin dan mata dadu ganjil yaitu 1 per 4. Selanjutnya itu ada kejadian bersyarat atau kejadian tidak saling bebas. Dua kejadian A dan B tidak saling bebas atau bersyarat jika kejadian A dan B dapat terjadi secara bersama-sama. Munculnya kejadian A mempengaruhi peluang terjadinya B dan sebaliknya, yaitu ketika B mempengaruhi A. Jika A dan B dua kejadian bersyarat, maka ada dua kondisi.
Yang pertama itu peluang kejadian A dengan syarat kejadian B terjadi dahulu, maka peluang A syarat B, peluang A dan B dibagi dengan peluang B. Kemudian untuk yang kedua, peluang kejadian B dengan syarat kejadian A terjadi dahulu, peluang A syarat B. Mohon maaf, harusnya di sini peluang B syarat A, maka peluang A dan B dibagi dengan peluang A. Sebentar, saya edit terlebih dahulu. Di sini peluang B syarat A maka untuk mencarinya itu peluang A dan B dibagi dengan peluang A. Kita langsung ke contoh soalnya. Dua buah dadu dilempar undi bersama. Tentukan peluang muncul jumlah mata dadu lebih besar dari 9. Di sini sudah ada contoh soalnya. Dua buah dadu dilempar undi bersama. Tentukan peluang muncul jumlah mata dadu lebih besar dari 9 dengan syarat dadu pertama muncul 5. Di sini ruang sampel muncul mata dadu pertama 5, berarti 51, 52, 53, 54, dan seterusnya sampai 56. Jadi ruang sampelnya itu ada 6. Kemudian untuk kejadian A adalah kejadian mata dadu berjumlah lebih dari 9 dalam ruang sampel tersebut. Berarti yang lebih dari 9 itu bisa jadi 10 dan 11. Berarti kita di sini mengambil 2 mata dadu 55 dan 56. Ada 2 ruang sampelnya. Berarti peluangnya itu merupakan NA per NS. Di sini NA-nya itu ada 2 dan NS itu ruang sampelnya ada 6. Jadi di sini peluang munculnya jumlah mata dadu lebih besar dari 9 dengan syarat dadu pertama muncul 5 itu ada 2 per 6. Atau di sini kita bisa menggunakan rumus peluang A syarat B, peluang A dan B dibagi dengan peluang B. Di sini peluang A dan B itu merupakan peluang jumlah mata dadu lebih dari 9, berarti 55, 56, ada 2 ruang sampel. Kemudian berarti di sini peluangnya itu 2 atau PA dan B per NS. NS-nya itu ada 36 dikarenakan di sini 2 buah dadu yang dilempar. Kemudian di sini PB merupakan peluang dadu pertama muncul 5. 51, 52, 53 dan seterusnya sampai 56. Ruang sampelnya itu ada 6. Berarti untuk peluang munculnya mata dadu pertama 5 itu ada 6 per 36. Berarti peluang untuk A syarat B, peluang A dan B dibagi dengan peluang B, 2 per 36 di sini, 2 per 36 itu dari sini, dibagi dengan PB, PB-nya itu di sini, 6 per 36, berarti jika pecahan bentuknya itu pembagian, kita ubah menjadi perkalian, tetapi yang di bawah dibalik penyebut menjadi pembilang. 2 per 36 dikali, mohon maaf ini salah, sama dengan dikali 36 per 6. Hasilnya itu langsung kita eliminasi 36-nya, hasilnya 2 per 6. Jadi di sini dengan menggunakan rumus dan tanpa menggunakan rumus pun hasilnya akan sama, yaitu 2 per 6 atau jika kita sederhanakan menjadi 1 per 3. Sekian penjelasan dari saya, semoga kalian bisa memahami materinya dengan baik. Dadu lebih besar dari 9 dengan syarat dadu pertama muncul 5. Di sini ruang sampel muncul mata dadu pertama 5, berarti 51, 52, 53, 54 dan seterusnya sampai 56. Jadi ruang sampelnya itu ada 6.
Kemudian untuk kejadian A adalah kejadian mata dadu berjumlah lebih dari 9 dalam ruang sampel tersebut. Berarti yang lebih dari 9 itu bisa jadi 10 dan 11. Berarti kita di sini mengambil 2 mata dadu 55 dan 56. Ada 2 ruang sampelnya. Berarti peluangnya itu merupakan NA per NS. Di sini NA-nya itu ada 2 dan NS itu ruang sampelnya ada 6. Jadi di sini peluang munculnya jumlah mata dadu lebih besar dari 9 dengan syarat dadu pertama muncul 5 itu ada 2/6. Atau di sini kita bisa menggunakan rumus peluang A syarat B, peluang A dan B dibagi dengan peluang B. Di sini peluang A dan B itu merupakan peluang jumlah mata dadu lebih dari 9, berarti 55, 56, ada 2 ruang sampel. Kemudian berarti di sini peluangnya itu 2 atau PA dan B per NS. NS-nya itu ada 36 dikarenakan di sini 2 buah dadu yang dilempar. Kemudian di sini PB merupakan peluang dadu pertama muncul 5. 51, 52, 53 dan seterusnya sampai 56. Ruang sampelnya itu ada 6. Berarti untuk peluang munculnya mata dadu pertama 5 itu ada 6/36. Berarti peluang untuk A syarat B, peluang A dan B dibagi dengan peluang B 2/36 di sini, 2/36 itu dari sini dibagi dengan PB, PB-nya itu di sini 6/36. Berarti jika pecahan bentuknya itu pembagian, kita ubah menjadi perkalian, tetapi yang di bawah dibalik penyebut menjadi pembilang. 2/36 dikali, mohon maaf ini salah, sama dengan dikali 36/6. Hasilnya itu langsung kita eliminasi 36-nya, hasilnya 2/6. Jadi di sini dengan menggunakan rumus dan tanpa menggunakan rumus pun hasilnya akan sama, yaitu 2/6 atau jika kita sederhanakan menjadi 1/3. Sekian penjelasan dari saya, semoga kalian bisa memahami materinya dengan baik. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.